Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Antara langit dan bumi, angin dingin mengamuk, bersiul seperti naga panjang. Tiba-tiba, bersama dengan tangisan jernih yang bergema selama 9 hari, bayangan besar menutupi langit. Itu adalah burung peng. Dan matanya, seperti sepasang danau lava, memantulkan cahaya ilahi yang mengerikan. Dibandingkan dengan itu, gunung dan gunung tampak kecil. Dari jauh, Taois tua yang ceroboh testut memuji, harus saya katakan, binatang berambut datar yang dibesarkan oleh lelaki tua botak ini cukup agung. Suyi tersenyum, burung dapang pendiam lilin, apakah sebanding dengan burung peri biasa? Menurut rumor yang beredar, burung garang ini bisa memakan bintang dengan mulut terbuka, dan bisa mencabik ular piton dengan cakarnya. Terutama mata vertikalnya, yang dapat menerangi seluk-beluk antara 9 langit dan 10 bumi, dan mendapatkan wawasan tentang misteri yang tidak diketahui dan tidak dapat diprediksi. Bagaimana Anda mencurinya dari tanah suci Tiansu? Suyi berkata dengan penuh minat. Inilah semangat sejati melindungi gunung di tanah suci Tiansu. Saya sudah bilang tadi, jangan mencuri. Pria tua yang ceroboh mengoreksinya dengan benar, dan kemudian berkata dengan penuh kemenangan, saya mengatakannya, bantulah saya, dan temukan dia seorang ibu peng di masa depan. Ketika burung itu dibiakkan, ia langsung terobsesi dengan seks, dan ia ikut dengan saya. Tidak mungkin, aku terlalu mengenal pencuri ini, sama seperti pria botak tua itu, gangster sungguhan. Suyi. Di bawah langit, burung Kenliu Dapang sudah mulai bergerak. Sayapnya terlipat, dan berdiri di tanah, dan mata vertikal yang tertutup diam-diam terbuka pada saat ini. Mata vertikal macam apa itu? Bentuk seperti pintu gelap menuju 9 terpencil, dalam, acuh tak acuh, aneh, ada rune dao misterius dan tak terduga yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dengan mata vertikal ini terbuka. Ledakan. Gempa bumi besar ini, kehampaan terdistorsi, waktu dan ruang tampaknya terbalik, dan angin dingin yang mengamuk antara langit dan bumi diam-diam berhenti. Semuanya tampak membeku. Dan cahaya menyilaukan, dengan suasana misterius dan tak terduga, menyapu dari belahan dunia ini. Itulah cahaya lilin, Anda dapat melihat semua misteri antara langit dan bumi, dan bahkan mungkin untuk mendapatkan wawasan tentang beberapa gambar masa lalu, sekarang, dan masa depan. Itu memang mata Zuyu. Jika aku bisa menggali bola mata ini dan memperbaikinya menjadi koin tembaga ramalan, itu akan menjadi seperti harimau. Orang tua ceroboh dengan mata panas. Suyi berkata dengan santai, tapi dengan cara ini, pasti akan membuatmu semakin menderita. Rahasianya tidak bisa dibocorkan, bukan hanya dibicarakan. Tao tua yang ceroboh kehilangan kata-kata dan menghela nafas, ketika saya memulai jalan ramalan ini, itu setara dengan memulai jalan yang tidak dapat kembali, dan aku tidak akan pernah menyingkirkannya dalam hidup ini. Saat kami sedang berbicara, tiba-tiba terdengar teriakan. Di bawah langit, saya melihat burung Zuyu Dapang berteriak, tubuhnya dihancurkan oleh cahaya perampokan putih abu-abu yang aneh, dan dia dipenjara dengan kuat di sana. Burung Zuyu Dapang tidak bisa lepas, tubuhnya seperti hancur, retakan berdarah muncul di sekujur tubuhnya, dan bulunya layu. Daois tua ceroboh terkejut, dan langsung melompat ke udara, melemparkan kompas hitam. Kompas hancur berkeping-keping. Sebelum cahaya abu-abu dan putih itu, seburuk kertas. Pria tua yang ceroboh itu tidak peduli dengan harta karun itu, dia meraung keras, mengeluarkan ikat pinggang, dan mengangkat tangannya untuk berjabat. Ikat pinggang celana adalah tali hitam, ditutupi dengan pola dao bengkok yang aneh dan padat, dan dao tua yang ceroboh mengangkat tangannya untuk bermain. Gatsuo hitam tiba-tiba berubah menjadi cambuk guntur yang ganas, menebas ke arah cahaya perampokan putih abu-abu. Ledakan. Boom yang memekakkan telinga bergema. Hal yang mengerikan adalah cahaya robing abu-abu putih sangat mendominasi dan menakutkan, dan tali hitam akan langsung putus menjadi dua ketika menyentuhnya sedikit. Persetan. Ceroboh kolot marah. Burung Zuyu Dapang juga berteriak, bajingan tua, bisakah kamu melakukannya? Aku tidak melihat Laozi sekarat. Gunakan hartamu di bagian bawah kotak. Percepat. Suyi mengerutkan kening dan hendak menembak.
Pria tua yang ceroboh itu berteriak, "Jangan bergerak. Jangan terkontaminasi dengan kekuatan seperti itu, jika tidak, Anda akan menjadi sasaran dewa yang tidak dapat diketahui, maka Anda bisa ini benar-benar akan merepotkan." Sementara berbicara, lelaki tua kurus itu menggertakkan giginya dengan keras dan bergegas, memegang rolet perunggu sekitar 1 kaki di kedua tangan, menghancurkannya dengan keras. Ledakan. Gie Guang abu-abu putih bergetar hebat, dan akhirnya ambruk seolah kewalahan. Daois tua yang ceroboh itu sendiri ternoda oleh cahaya dan hujan, dan kulitnya terbakar dengan lubang-lubang kecil, yang membuatnya menyeringai dan menjerit kesakitan. Pada akhirnya, cara lama yang ceroboh tetap bertahan. Dan setelah burung Zuyu Dapeng diselamatkan, ia berubah menjadi seukuran kaki, dan terhuyung-huyung berdiri kokoh di kehampaan. Hanya satu mata vertikal, tapi berdarah. Menakjubkan. Bagaimana cederanya? Sui langsung menyapanya. Pria tua yang ceroboh itu sepertinya tidak mempedulikan lukanya sama sekali, menyeringai, menepuk pahanya dengan penuh semangat, dan berkata, "Sudah selesai. Aku tahu itu kapan kamu serius kembali ke alam abadi, rahasia hilangnya Gunung Taiwu pasti akan muncul ke permukaan." Berbicara, dia batuk dengan keras, wajah tuanya pucat dan transparan, dan dia hampir jatuh dari kehampaan. Sui mengangkat tangannya dan mendukungnya, menghela nafas, "Jika kamu mati, aku khawatir aku akan gelisah selama sisa hidupku." Daois tua yang ceroboh itu berkata, "Jangan khawatir, saya telah menderita banyak bencana di masa lalu, dan saya tidak peduli dengan penderitaan lagi. Saya yang terburuk, oke. Saya tahu saya akan menghadapi malapetaka semacam ini, Anda hanya menemukan saya ribuan pengbert betina, dan saya tidak akan datang." Burung Zuyu Dapeng berteriak sedih dan marah. Rambut dan bulunya layu, tubuhnya tampak hangus. Ia berubah menjadi burung botak, yang sangat menyedihkan dan memalukan. Pria tua yang ceroboh itu tidak sabar untuk mengatakan, "Berhentilah bicara omong kosong, katakan padaku apa sebenarnya yang baru saja kamu mata-matai." Sui juga menatap burung Zuyu Dapeng. Zuyu Dapengbert berkata dengan sedih, "Saya sangat terluka, Anda masih tega untuk peduli dengan hal-hal lain. Anda bajingan tua terlalu tidak berbudi." Pria tua yang ceroboh itu menamparkan tengkorak lawan dan melompat seperti guntur, "Untuk menyelamatkanmu, aku menghancurkan 2 harta rahasia, dan Yantian Divine Pan adalah rusak, bahkan jika kamu terluka parah, kamu masih mengatakan kamu tidak peduli padamu." Burung Zuyu Dapeng tiba-tiba layu, dan menghela nafas, "Tidak baik bertemu orang, mungkin begitu, bagaimana Laozi jatuh cinta padamu sejak awal." Melihat lelaki tua yang ceroboh itu akan melakukan sesuatu, dia buru-buru membuka mulutnya dan mengatakan apa yang baru saja dia gunakan, "Mata lilin, untuk memata-matai. Sebelumnya, saya memata-matai tempat ini, dan tiba-tiba menangkap kekuatan misterius dan aneh. Sebelum saya sempat bereaksi, saya seperti memasuki dunia fantasi." Mata burung Zuyu Dapeng menunjukkan sentuhan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. "Di alam fantasi itu, aku melihat sungai panjang dalam kehampaan. Perkasa dan tak terbatas. Saya juga melihat banyak sosok berdiri di sungai yang panjang. Ada seorang wanita duduk di atas Suzaku, dikelilingi lautan api yang tak berujung. Ada seorang pria berdiri di awan, dan miliaran bintang terpantul di belakangnya. Ada seorang biksu kurus dengan 3 kepala dan 6 lengan, menginjak gunung mayat dan lautan darah, memegang kerajaan Buddha yang luas dan suci di tangannya. Ada juga seorang pria berjubah Tao yang terlihat seperti seorang pemuda, duduk di atas pedang kayu, sekilas, ada energi pedang tak terbatas yang mengamuk di langit." Berbicara, burung Zuyu Dapeng gemetar sekujur tubuhnya, dan berkata, "Hal yang paling menakutkan adalah sosok yang berdiri dalam kegelapan, dan dia tidak bisa melihat wajahnya di semua. Tetapi ada banyak aturan dan jimat di sekelilingnya sebagai cincin ilahi, seperti cincin ilahi yang diubah oleh aturan Zoutian, menjaganya di belakangnya." Mendengar ini, Sui dan Sloppy Old Dao saling memandang, dan mereka berdua menebak bahwa sungai yang panjang itu pastilah sungai Ji Yuan Chang. Dan sosok-sosok yang melampaui sungai panjang zaman itu pastilah sekelompok dewa. Fakta ini membuat keduanya merasa takjub, dan akhirnya menegaskan bahwa hilangnya Gunung Taiwu memang tidak dapat dipisahkan dari para dewa.
Burung Zuyu Dapeng berkata, mengerikan. Ketika saya melihat sosok itu berdiri dalam kegelapan, hanya untuk sepersekian detik, jiwa saya terpesona. Merobek dan membakar. Tepat ketika aku tidak tahan lagi, sosok dalam kegelapan tiba-tiba angkat bicara dan berkata, kamu belum mati. Omong-omong, Zuyu Dapeng Niao bergumam dengan wajah bingung, ini bukan omong kosong, jika aku mati, bagaimana aku bisa melewati Zuyu? Mata, lihat itu adegan. Apakah Anda benar? Daois tua yang ceroboh melirik Sui dan berkata, sepertinya kesimpulanku sebelumnya bagus, hilangnya Gunung Taiwu memang pekerjaan para dewa, dan ini adalah umpan, setelah kamu kembali ke alam abadi, selama kamu datang untuk menemukan umpan ini, para dewa akan mendeteksinya dan menatapmu. Kamu belum mati. Kalimat seperti itu secara alami mengacu pada Sui, seorang Wang Ye yang kembali dari reinkarnasi. Orang tua yang ceroboh itu tahu hal ini. Kalimat inilah yang membuatnya menyimpulkan sebagian dari kebenaran. Tapi Sui lebih tahu bahwa, kamu, dalam kalimat ini tidak hanya mengacu pada Wang Ye, tetapi kemungkinan besar dua kehidupan sebelumnya yang lain. Karena Sui berada di jalan menuju 10.000 bencana di daerah terlarang Xingxuan di Dongxuanyu, dia bertemu dengan seorang budak dewa bernama Mizen. Orang ini pernah mengabdi di bawah komando Buddha lampu pembakaran di masa lalu. Pada saat itu juga, dari mulut Mizen, beritahu Sui bahwa dua kehidupan sebelumnya mati di bawah kerjasama para dewa. Sekali di zaman, sekali di takdir. Pada saat itulah Sui menyadari bahwa beberapa dari dua kehidupan sebelumnya, bahkan jika mereka dibunuh oleh para dewa, tidak dapat benar-benar membunuhnya. Ini secara alami terkait dengan pedang 9 neraka. Demikian pula, para dewa tampaknya tahu bahwa mereka telah bereinkarnasi dan dibangun kembali, untuk benar-benar bunuh diri, jadi di tahun-tahun yang lalu, mereka bekerja sama untuk memenjarakan mereka bersama tatanan dunia abadi, melenyapkan semua orang yang mencurigakan. Zheng Yu menggunakan aturan dan ketertiban untuk menyebabkan malapetaka di dunia ini, menghancurkan jalan kenaikan, dan sepenuhnya memblokir yang abadi. Saya juga mengirim utusan Tuhan untuk menjelajahi dunia dan menjelajahi kekuatan reinkarnasi. Para dewa melakukan semua ini untuk sepenuhnya memblokir jalan reinkarnasi dari reinkarnasi mereka sendiri dari para perampok. Karena itu, dibandingkan saat aku mampu bersaing dengan para dewa, diriku yang sekarang menjadi sangat lemah setiap kali aku bereinkarnasi. Jalan menuju surga, tempat alam bintang Xuan Huang dihancurkan pada zaman kuno. Di kedalaman langit berbintang, jalur bulu yang dihancurkan oleh kiamat. Pada saat itulah Sui terbunuh oleh lampu yang menyala dari masa lalu di sungai panjang ruang dan waktu, dan dibantu oleh seorang wanita misterius bernama Luo Yao. Pada saat itu, Luo Yao, yang memiliki kekuatan untuk melawan para dewa, dengan hormat memanggil Sui, saudara Dao. Sui mengingat kembali pengalaman masa lalunya, dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Zuyu Dapeng Niao, biarkan dia akhirnya menyimpulkan satu hal. Para dewa yang tidak bisa datang ke dunia, tahu bahwa Wang Ye, yang dulu bertarung dengan dunia peri, adalah salah satu identitas reinkarnasinya. Karena itu, di zaman keabadian, di bawah kerjasama para dewa, Gunung Taiwu akan menghilang dari dunia secara aneh. Dan baru saja, dengan wawasan Zuyu Dapeng bertentang sosok para dewa di atas sungai panjang pada zaman itu juga membuat para dewa itu menyadari bahwa di dunia ini, telah kembali ke negeri dongeng. Memikirkan hal ini, Sui menjadi tenang. Yang tidak diketahui adalah yang paling tidak bisa dipahami. Dan sekarang, setelah Anda mengetahui kebenaran ini, Anda tidak perlu menebak-nebak. Dan apa lagi yang dikatakan orang itu? Orang tua yang ceroboh mau tidak mau bertanya. Zuyu Dapengbert menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak mengatakan apa-apa, sosok yang berdiri dalam kegelapan segera menembak, jelas membunuh saya sepenuhnya. Tetapi pada saat kritis itu, hal aneh terjadi. Di sungai yang panjang itu, sekelompok dewa muncul, dan mereka bertarung dengan dewa yang kulihat. Omong-omong, wajah Zuyu Dapeng Niao penuh dengan ketidakpercayaan, tes-tes dengan kagum berkata, aku tidak bisa memikirkannya bahkan jika aku mematahkan kepalaku, bagaimana bisa? Itu di antara para dewa. Akan ada pertarungan. Namun, justru karena inilah saya cukup beruntung untuk melarikan diri.
Pria tua yang ceroboh itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana, dan bergumam, perkelahian. Tampaknya para dewa juga dibagi menjadi beberapa kam. Berbicara, dia menyadari bahwa dia memandang Sui, dan berkata melalui suara, bagaimana perasaanku, beberapa dewa ingin menggunakan Gunung Taiwu sebagai umpan untuk membunuh. Kamu, sama ada juga beberapa dewa di pihakmu, mencoba yang terbaik untuk mencegah dewa-dewa yang bermusuhan itu membunuhmu. Mata Sui halus dan dia berkata, mungkin. Dia ingat sesuatu. Ketika wanita misterius Luo Yao muncul di Sungai Panjang Ruang dan Waktu, dia pernah berkata bahwa dewanya dan sekelompok rekan Tao berada di zona perang yang disebut Boundless Battlefield. Di tempat ini, bertarunglah melawan musuh besar. Di antara musuh-musuh besar itu, ada Buddha Lentera di masa lalu. Luo Yao juga menyebutkan bahwa di bawah kendalinya dan beberapa rekan Tao lainnya, Buddha lampu pembakaran dan musuh-musuh besar itu tidak dapat melarikan diri dari medan perang tanpa batas, dapat hanya mengirim utusan ilahi seperti Mizen untuk bertindak atas nama mereka. Selain itu, bahkan jika para dewa datang sendiri dan tunduk pada aturan ketertiban, para dewa hanya dapat memproyeksikan tekad mereka di Sungai Panjang Ruang dan Waktu. Semua ini telah lama ditakdirkan, dan jika para dewa ingin berurusan dengan Sui, mereka tidak dapat melakukannya sendiri, juga tidak dapat benar-benar menangkap jejaknya. Sui, mereka hanya bisa mengirim malaikat-malaikat itu datang untuk melakukan sesuatu. Kabar inilah yang membuat Sui sadar bahwa di kehidupan sebelumnya pasti ada sekelompok orang yang dibunuh oleh para dewa. Saya bahkan tidak mengesampingkan dua kehidupan saya sebelumnya, mereka adalah dewa. Saat ini, pengalaman burung Zuyu Dapeng seolah menegaskan hal tersebut. Ketika para dewa itu bergerak, mereka dihalangi oleh sekelompok dewa lain. Bagaimana ini bisa menjadi kebetulan? Pria tua yang ceroboh itu menatap burung Zuyu Dapeng dan bertanya, lalu apa? Zuyu Dapeng berkata dalam suasana hati yang buruk, tidakkah kamu melihat semuanya? Aku terbelah oleh cahaya perampokan itu. Siapa yang meretasmu? Saya tidak tahu, tapi saya kira itu pria yang berdiri dalam kegelapan. Kalau dipikir-pikir, apakah ada petunjuk berharga lainnya? Burung Zuyu Dapeng berpikir keras, dan setelah sekian lama, ia berteriak, yang besar buruk, Lao Su telah dicap. Pada saat itu, saya samar-samar mendengar seseorang mengatakan bahwa mereka akan meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada saya, dan bahwa mereka akan mengirim utusan untuk membunuh saya di masa depan. Bukankah itu sudah jelas? Setelah saya terkena perampokan tadi, saya ditandai oleh para dewa. Sudah berakhir, apa yang bisa aku lakukan sekarang? Ken Liu Dapeng meratap. Pria tua yang ceroboh itu juga kaget, dan segera memeriksa tubuhnya. Setelah beberapa saat, wajah tuanya runtuh, dan dia berkata dengan getir, Ibu, memang benar. Bajingan tua, aku telah disiksa olehmu. Burung Zuyu Dapeng berteriak. Tiba-tiba, Sui mengangkat tangannya dan meraih burung nakal itu, dan berkata, jangan melawan, biarkan aku melihat. Siapa kamu, Lao Su? Burung Zuyu Dapeng hendak memarahi ketika membuka mulutnya, tetapi ditampar tengkorak dengan tamparan oleh lelaki tua yang ceroboh itu, dan ditegur jika kamu tidak ingin dibunuh oleh para dewa, jujur saja. Zuyu Dapeng bertinggal, dan langsung kooperatif. Sui, dengan sepenggal makna reinkarnasi yang tertinggal di antara telapak tangan dan jemarinya, diam-diam merasuk ke dalam tubuh burung Zuyu Dapeng. Segera, dia merasakan kekuatan aneh dan terlarang, seperti ular berubah menjadi sehelai rambut, melingkar menjadi bola, tersembunyi di bawah bayangan lilin jauh di dalam jiwa burung Peng. Ketika kekuatan reinkarnasi muncul, kekuatan aneh dan terlarang itu tiba-tiba meledak seolah ketakutan, dan hendak melarikan diri ketika Sui segera menggunakan kekuatan reinkarnasi itu. Lalu, saat Sui mengangkat telapak tangannya, tembak. Kekuatan terlarang yang setipis rambut dicabut dari tubuh burung Zuyu Dapeng. Daois tua yang ceroboh terkejut, sungguh kekuatan yang aneh, mirip dengan aura bencana abadi itu, tetapi bahkan lebih tabu. Zuyu Dapeng menatap lurus, menatap Sui dengan heran, adik laki-laki, kamu bisa melakukannya, kamu masih muda, kamu bisa menyerah pada tanda dewa. Sui melihat kekuatan terlarang di telapak tangannya yang ditekan oleh reinkarnasi,
dan berkata setelah beberapa saat ini memang kekuatan para dewa, yang berada di atas kekuatan abadi. Sangat menakutkan. Tapi bagaimana Anda bisa mengatasinya? Burung Zuyu Dapeng mau tidak mau bertanya. Suyi tersenyum, telapak tangannya mengerahkan kekuatan, sepenuhnya menghapus sinar kekuatan suci itu, dan kemudian dia berkata, kamu tidak mengerti. Burung Cuyu Dapeng. Dia menoleh untuk melihat lelaki tua yang ceroboh dan berkata, bajingan tua, itu sudah ada di sini, kamu tidak akan memberitahuku asal-usul adik kecil ini. Pria tua yang ceroboh itu menghibur, kamu, jangan bertanya, kadang-kadang kamu bodoh, tetapi kamu bisa hidup lebih lama. Zuyu Dapeng sangat marah sehingga dia mengutuk, dan kata-kata umpatan keluar. Pria tua yang ceroboh itu mengabaikannya. Selanjutnya, Suyi melakukan hal yang sama, membantu Tao tua yang ceroboh untuk menghilangkan sinar kekuatan suci di tubuhnya, yang membuat yang terakhir juga lega dan benar-benar santai. Kali ini, terima kasih. Suyi mengeluarkan sebotol anggur dan menyerahkannya kepada Taois tua yang ceroboh, jika Anda membutuhkan saya di masa depan, katakan saja. Jika bukan karena orang tua yang ceroboh kali ini, dia tidak akan pernah menemukan kebenaran tentang hilangnya Gunung Taiwu, dan dia tidak akan pernah tahu ini sebenarnya adalah umpan untuk para dewa. Selain itu, saat bertarung melawan perampokan barusan, lelaki tua yang ceroboh itu tidak hanya merusak dua harta rahasia, tetapi juga melukai dirinya sendiri dengan serius. Ini membuat Suyi merasa agak tidak senang. Tapi siapa sangka Pak Tua sembrono itu memutar bola matanya dan nyengir-nyengir, aku menunggu kata-katamu, jangan tunggu lebih lama lagi, kau janji saya satu hal sekarang, oke? Suyi. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan mengerutkan kening, saya mengerti, alasan mengapa Anda begitu tertarik dengan misteri hilangnya Gunung Taiwu, bahkan dengan biayanya. Dari hidupmu. Tujuan dari persidangan ini adalah untuk membuatku berhutang budi padamu, kan? Dao tua yang ceroboh itu tiba-tiba merasa malu dan berkata, menurutmu aku adalah orang yang seperti apa? Suyi mencibir, kamu. Daois tua yang ceroboh batuk dengan keras, baru saja akan mengatakan sesuatu. Suyi melambaikan tangannya dan berkata, oke, tidak perlu menjelaskan, katakan padaku, apa yang kamu ingin aku janjikan. Pria tua yang ceroboh itu menstabilkan pikirannya, dan ekspresinya menjadi serius dan khusyuk, mengatakan, di masa depan, jika saya menghadapi bencana kematian yang tidak dapat diselesaikan, saya pikir biarkan Anda memberi saya tangan. Suyi terkejut dan menyadari bahwa masalahnya serius. Dalam hal kekuatan, benda tua ini tidak terlalu kuat, tetapi jika Anda hidup untuk waktu yang lama, melihat dunia kuno dan modern, Anda tidak dapat menemukan orang kedua yang dapat membandingkan dengan dia. Bahkan jika dia menderita cambuk yang tak terhitung jumlahnya dalam beberapa tahun terakhir, bahkan jika dia harus bersembunyi di Tibet untuk menghindari bencana, lelaki tua ini bertahan sampai sekarang. Tapi sekarang, dia berkata seperti ini, pasti ada masalah besar. Apakah Anda memperhatikan sesuatu? Suyi bertanya. Daois tua yang ceroboh itu tampak murung dan tidak yakin, dan berkata, tidak lama setelah saya meninggalkan pasar naga hitam, saya tiba-tiba memiliki keinginan, menghasilkan banyak uang untuk diri saya sendiri, dan perhatikan bahwa di tahun-tahun mendatang, kemungkinan besar saya akan menghadapi bencana yang tidak dapat dihindari. Saat dia berkata, dia menertawakan dirinya sendiri, kamu juga tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir, aku hanya lolos dari pembunuhan berulang kali melalui ramalan. Meskipun panik seperti anjing, berlama-lama dan terengah-engah, dia masih bisa bertahan pada akhirnya. Tapi kali ini berbeda. Daois tua yang ceroboh mengusap pipinya dan menghela nafas, ini pertama kalinya aku menemui jalan buntu dalam hidupku. Tidak ada jalan keluar. Jadi, pria tua yang ceroboh itu berkata dengan suara rendah, saya hanya bisa menggunakan kuda mati sebagai dokter kuda hidup. Mulai dari Anda, saya ingin mencari peluang untuk merusak permainan. Tentu saja, Anda tidak perlu terlalu stres, jika itu benar-benar tidak dapat membantu, maka lupakan saja. Dia nyengir dan berkata, lagi pula, aku sudah hidup cukup lama, begitu lama sampai aku lupa kenapa aku masih hidup dalam hidup ini, mati rasa. Suyi menatap lelaki tua yang ceroboh itu sejenak,
mengeluarkan slip batu giok dan menyerahkannya, berkata, jika kamu membutuhkan bantuanku, datanglah padaku kapanpun. Daois tua ceroboh tercengang, kamu baru saja setuju. Su Yi tersenyum, kalau begitu aku menolak. Pria tua yang ceroboh itu memutar matanya dan berkata, tidak ada pintu. Oke, aku juga harus pergi, nanti ada masanya. Su Yi melambaikan tangannya dan berbalik, berencana untuk pergi ke Akademi Qingya. Menontonnya menghilang, lelaki tua cerewet itu tertawa dan berkata dengan bangga, ada orang yang menembak, omong kosong macam apa, saya tidak perlu khawatir lagi. Siapa dia? Tiba-tiba, burung Zuyu Dapeng bertanya. Tidak bisakah kamu melihat, itu peri berusia 20 tahun dari alam semesta. Burung Cuyu Dapeng. Ia tidak sabar untuk mengepakkan sayapnya dan memukuli bajingan tua itu sampai mati. Tao tua yang ceroboh itu berpikir sejenak, dan berkata, pergi, bawa aku ke benua tengah untuk jalan-jalan, aku mendengarnya di bagian konferensi Tianhun, setahun kemudian, ada perselisihan dengan peluang yang terkait dengan periode Tai Huang keluar, ayo pergi dan lihat. Tidak. Benar-benar tidak pergi. Sejauh yang saya tahu, elang emas elang ungu, dari sekte Tai juga bisa pergi ke sana, apakah Anda tidak ingin bertemu? Diao Ke memiliki darah Dapeng bersayap emas, dan jarang dia masih seorang ibu. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Apa? Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.